Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah mendekati akhir dari pertemuan e-learning kita. Pada hari ini kita akan membahas pertemuan 8 struktur modal kedua, yaitu pendekatan Modigliani and Miller, dan ada di sini struktur modal bila ada pajak. Sekarang kita lihat pendekatan Modigliani and Miller. Modigliani and Miller itu siapa? Modigliani and Miller itu adalah seorang ahli ekonomi yang mendapatkan hadiah Nobel pada tahun 2007, ya. Dia menemukan teori Modigliani and Miller. Salah satu teorinya adalah mengenai pengelolaan struktur modal. Tapi teori umumnya itu sebenarnya adalah penggunaan hutang pada hingga jangka waktu tertentu akan berkurang kemampuannya dalam meningkatkan nilai perusahaan. Tapi itu tidak dibahas di sini. Yang dibahas di sini adalah bagaimana Modigliani and Miller berteori tentang pengelolaan struktur modal. Menurut MM, risiko total bagi seluruh pemegang saham tidak berubah walaupun struktur modal mengalami perubahan. Perusahaan memiliki risiko usaha yang sama dan tidak ada pajak. Itu adalah asumsinya yang dibuat dalam menopang teori MM ini. Risiko total bagi seluruh pemegang saham tidak berubah walaupun struktur modal mengalami perubahan. Kita lihat langsung di contoh, ada dua perusahaan yang serupa. Misalkan namanya adalah perusahaan A dan perusahaan B. Modal perusahaan A seluruhnya dengan modal sendiri dengan keuntungan yang disyaratkan, berarti KE-nya, keuntungan untuk pemegang saham 15%, dan perusahaan B dengan sebagian modalnya dari pinjaman 240 juta dengan bunga 12% dan keuntungan yang disyaratkan 16%, itu adalah KE, cost of equity. Berdasarkan data tersebut, penilaian dari kedua perusahaan adalah sebagai berikut. Nanti mau baca sendiri. Di sini nilai kapitalisasi perusahaan seluruhnya 15%, artinya perusahaan bisa menghasilkan keuntungan bagi pemilik 15%, ini adalah 14,3%. Kenapa ini bisa berbeda? Karena valuasinya berbeda. Di sini ada nilai total perusahaannya 5333, di sini taruh di sini 533, laba operasi bersih di sini. Ini kan KO, KO sama dengan O dibagi V, laba operasi bersih dibagi nilai perusahaan. Oh, ininya V-nya 560 juta, di sini taruh 560 juta, di sini 80 juta. Jadilah 15% dan 14,3%. Nah, menurut Modigliani and Miller, situasi di atas tidak dapat berlangsung terus. Situasi di atas tidak dapat berlangsung terus menurut Modigliani and Miller. Karena adanya proses arbitrase yang menjadikan kedua nilai perusahaan sama, sehingga tanpa harus meningkatkan risiko, investor pada perusahaan B bisa memperoleh keuntungan yang sama dengan perusahaan A. Kenapa dibilangnya investor? Karena di sini kita lihat bahwa cost of equity-nya dari investor dari saham perusahaan A itu harusnya di sini dikatakan bahwa keuntungan yang disyaratkan adalah 15% dan cost of equity-nya adalah 16%. Nah, di sini katanya menurut Modigliani and Miller, keuntungan laba operasi bersihnya sama. Tapi nilai yang dipersyaratkannya berbeda. Katanya dia akan tidak dapat berlangsung lama karena ada proses arbitrase. Nah, kita lalu membahas bagaimana arbitrase itu terjadi pada contoh di bawah ini. Seorang investor memiliki 5% dari saham perusahaan B. Dia 5% dalam perusahaan B. Nah, dia pikir kalau dia tidak di perusahaan B, kan keuntungannya kalau di perusahaan B itu kan 16%, ya kan? Tapi 16% dari laba operasi bersih yang sama itu 80 juta. Nah, dia pengen membuat simulasi nih, hitung-hitungan di atas kertas. Kalau saya membeli saham perusahaan A, bisa nggak saya mendapatkan keuntungan yang sama dengan perusahaan B? Nah, ini nanti proses arbitrasenya akan dijelaskan. Arbitrase itu sebenarnya proses mensiasati keadaan, ya, dengan cara berhutang dan menjual. Saya lihat di sini.
Investor yang memiliki 5% saham perusahaan B kemudian menjual 5% dari saham perusahaan B, itu 5% dikali 320 juta dapat dana 16 juta. Kemudian dia meminjam dana 12 juta dari bank dengan bunga 12%. Sehingga total dananya adalah 28 juta. Total dana 28 juta itu dia belikan saham perusahaan A 5% dikali 533. Nah ini 5% 320, 5% dikali 533 itu dapat dari mana sih? Dapat dari atas. 320 adalah nilai pasar saham perusahaan B dan 533 nilai pasar saham perusahaan A. Taruh di sini 5%-nya, 5%-nya gitu kan. Ini 5%-nya, ini 5%-nya. Nah, gitu kan. Nah, dia berhasil membeli 5% saham perusahaan A, 26 juta sekian. Di sini dikatakan bahwa keuntungannya dari membeli perusahaan A dengan memegang saham perusahaan B itu sebenarnya sama aja gitu. Katanya di sini begitu. Tapi itu bukan proses arbitrase. Yang diinginkan adalah adanya proses arbitrase. Proses arbitrasenya nanti saya akan jelaskan. Sebelum transaksi tersebut dilakukan, investor tersebut mengharapkan keuntungan investasi pada perusahaan B sebesar 16% dari nilai investasi 16 juta yaitu 2560.000. Sedangkan keuntungan yang diharapkan dari perusahaan A adalah sebesar 15% dari investasi yaitu investasinya sebesar 26 juta yaitu 4 juta. Dengan keuntungan ini investor harus membayar bunga sebesar 12%. Sehingga keuntungan bersih dari investornya adalah keuntungan ini adalah 4 juta dikurangi bunga, dia harus bayar bunga pinjaman 12 juta. Keuntungan bersihnya 2560 yaitu sama dengan keuntungan yang diterima dalam investasi pada perusahaan B 2560. Sedangkan investasi pada A, investor harus mengeluarkan uang kas sebesar 14 juta saja. Ya. Kalau dia investasi pada perusahaan B, nah di sini dibilangnya gini, keuntungan yang diperoleh sama besar dengan investasi di perusahaan A dan investasi di perusahaan B. Akan tetapi uang yang harus dikeluarkan untuk investasi berbeda karena untuk mendapatkan investasi pada perusahaan B, investor harus mengeluarkan kocek 16 juta, sedangkan dengan investor pada perusahaan investasi pada perusahaan A, investor hanya mengeluarkan uang 14 juta. Jadi proses arbitrasenya di sini yang saya ingin sekali saya jelaskan adalah proses arbitrasenya. Dikatakan bahwa nilai perusahaan A adalah 15%, nilai perusahaan B adalah 14,3%. Modigliani Miller mengatakan karena ada proses arbitrase, maka ini tidak akan berlangsung lama. Artinya apa? Artinya nilai dari perusahaan B akan meningkat dan nilai perusahaan A akan menurun, sehingga akan mendapatkan nilai yang sama. Ketika investor perusahaan B menjual saham dari perusahaan B 16 juta, berarti dia sebenarnya nilai pasar sahamnya berkurang dong, 16 juta dia berkurang kan, tapi langsung dibeli lagi kan. Nah, pada waktu tersebut sebenarnya nilai pasar sahamnya itu mengalami bukan pengurangan harga dari penjualan yang dilakukan oleh investor B, tapi dia mengalami bukan pengurangan karena dia dikeluarin gitu ya, tapi karena ada penurunan harga per lembar saham karena saham ini dijual gitu loh. Kalau ada penurunan laba per lembar saham karena saham ini dijual, maka di sini nilai kapitalisasinya akan lebih rendah daripada 560 juta. Nah, nilai yang misalkan dia misalkan turunnya sama, itu turunnya sekitar 16 juta gitu kan. Maka nilai yang kapitalisasi nilai perusahaan itu akan berpindah ke sini karena kan dijual untuk membeli perusahaan A, sehingga harga dari perusahaan A nilai pasarnya itu kan akan meningkat karena ada permintaan yang banyak gitu kan. Jadi nanti ini nilai pasar nilai perusahaannya, nilai KO-nya
ini akan bernilai sama saja karena dia memiliki laba operasi yang sama 80 juta gitu kan. Nah, jadi sebenarnya perbedaan nilai perusahaan apabila laba operasinya itu sama, maka dia akan seiring waktu akan menjadi sama. Itu yang maksudnya arbitrasenya di situ. Gitu ya. Kemudian lanjut kepada struktur modal bila ada pajak. Kalau ada pajak, pembayaran terhadap bunga hutang obligasi dapat menjadi kompensasi terhadap pajak. Jadi bisa mengurangi pajak sehingga keuntungan dari keuntungan yang dibagikan kepada pemegang saham bisa lebih besar. Laba bersihnya itu bisa lebih besar sehingga yang bisa dibagikan kepada pemegang saham itu lebih besar. Ini nanti kamu lihat contohnya ada di sini. Saya tidak akan menjelaskan, saya akan menjelaskan yang substansi dari ini saja. Jadi dikatakan di sini berdasarkan data tersebut di atas, di sini ada CV Kurnia Berkah. Dia mau menilai alternatif struktur modal perusahaan. Apakah dengan hutang 500 juta atau dengan hutang 650 juta. Nah, di sini dilihat bahwa pada alternatif 1 utangnya 62,5 juta, bunganya maksudnya. Itu adalah cost of debt-nya. Itu bisa dijadikan kompensasi atas pajak karena dia pengurang pajak. Kemudian di sini alternatif 2 bunga utangnya 78 juta karena dia memang utangnya di sini 650 juta. Kemudian setelah dihitung-hitung ternyata nilai total perusahaan lebih tinggi alternatif 2. Kenapa? Karena di sini nilai pasar hutangnya tinggi dan di sini bisa dilihat bahwa biaya modal alternatifnya 125 juta dibagi 867. Oh, ini cost of capitalnya dengan mencari O dibagi V itu 14,41%, sedangkan biaya alternatif kedua O dibagi V karena nilai perusahaannya lebih tinggi, akibatnya adalah biaya modalnya lebih rendah 13,25%. Sehingga terbukti bahwa dengan adanya penggunaan hutang dapat meningkatkan nilai total perusahaan. Ini membuktikan teori Modigliani and Miller. Ini membuktikan teori tradisional. Hanya saja Modigliani and Miller berbeda dengan teori tradisional. Dia mengatakan bahwa hingga batas tertentu utang itu tidak bisa lagi meningkatkan nilai perusahaan karena dia ada titik jenuhnya. Jadi ketika tersentuh titik jenuh itu digunakan hutang lagi, maka nilai perusahaan justru akan turun. Jadi ada marginal marginal propensity-nya. Oke, itu aja untuk pertemuan 8. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.